Raja Namrud itu sesungguhnya beriman. Dalam sebuah riwayat, dalam Qisasul Anbiya misalnya, dalam kisah para nabi, sudah dapat merujuk pada misalnya Qisasul Anbiya dari Al-Jazairi, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Raja Namrud, umat waktu itu membangun api unggun yang sangat besar, kayu yang ditumpuk itu tinggi sekali. Umat juga berada pada radius yang sangat jauh. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu mesti naik ke atas, entah dibangun dengan menara seperti apa. Lalu kemudian didorong untuk sampai maju ke depan. Yang dalam riwayat pada saat didorong itu turunlah malaikat Jibril alaihissalam menawarkan dalam tanda petik pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim memilih untuk menjalaninya. Sehingga kemudian malaikat diutus untuk menemani Nabi Ibrahim dalam menjalani ujian itu. Kuni bardan wa salama, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan. Dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dibakar dalam riwayat misalnya, dibakarnya itu berhari-hari sesungguhnya Nabi Ibrahim itu. Mungkin dari riwayat menyebutkan sampai 7 hari, saya mesti cek lagi. Tetapi lebih dari 1 hari beliau dibakar dengan api unggun yang sangat besar. Mungkin tadi kita katakan api unggun, ya ini api raksasa. Panasnya luar biasa. Dan Nabi Ibrahim keluar dari ujian itu dengan selamat lahir batin tanpa ada sesuatu apapun. Di situ sesungguhnya Raja Namrud itu beriman, mengimani mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana seseorang bisa selamat dari panas api yang membakar. Tetapi ia kemudian berkata, kalau aku beriman, bagaimana kedudukanku di hadapan rakyat? Artinya, kalau ia mengakui Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kemudian kedudukan dia? Bagaimana jabatan dia? Bagaimana kekuasaan dia? Dia memilih dunia daripada mengikuti kata hatinya. Dan perjalanan sejarah dari orang-orang besar, teladan, para imam dari keluarga Nabi alaihi afdhalut tahiyat wa taslim, mereka berhadapan dengan orang-orang yang bahkan di satu titik pada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Sayyidina Husain diperangi, itu adalah orang-orang yang mengetahui dengan benar, mengetahui dengan pasti kemuliaan kedudukan Sayyidina Husain dan keluarga Nabi alaihi afdhalut tahiyat wa taslim, tetapi memilih untuk memerangi Sayyidina Husain karena iming-iming dunia, karena iming-iming jabatan, kekuasaan, kekuatan, dan sebagainya. Dan saya kira boleh jadi bertahun-tahun setelah itu, setiap peringatan menghidupkan kembali sejarah teladan perjuangan ini tidak jarang dihadapkan pada tantangan, ada godaan-godaan gelimang dunia dari jabatan, kekuasaan, harta, dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kali ini kita melanjutkan kembali kajian yang kita mulai sejak bulan suci Ramadan, bulan musim seminya Al-Qur'an. Berharap agar keberkahan bulan suci Ramadan senantiasa diluaskan, dipanjangkan untuk kita senantiasa dengan menjaga dan memelihara amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan.
Kalau di bulan suci kita menggemarkan membaca ayat Al-Quran, marilah pada hari-hari sekarang ini kita kembali mendawamkan Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita kembali dengan bulan suci yang akan datang. Kalau di bulan suci kita menunaikan ibadah, salat-salat malam kita, mudah-mudahan juga dengan menjaga ibadah itu pada hari-hari setelah bulan suci, Allah Ta'ala tetap tuliskan keberkahan bulan suci itu untuk kita semua hingga dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di waktu-waktu yang akan datang. Satu di antara alat berkah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan yang lalu adalah mengkaji surat-surat pendek. Surat-surat pendek yang lazimnya dibaca pada waktu sholat kita. Al-Quran terdiri dari 114 surat dan saya kira setengahnya itu, hampir setengahnya, itu berada pada 3 juz terakhir, yaitu juz 28, 29, dan 30. Juz 1 sampai 27 itu dari sisi jumlah surat, hampir setengah dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, dengan karakteristik ayat-ayat yang panjang, yang mengisahkan diantaranya cerita para nabi dan umat terdahulu. Adapun juz 28, 29, 30 itu berisikan surat-surat yang lebih pendek dari surat-surat yang lain. Secara khusus juz 29 dan 30, secara khusus lagi juz 30 itu berisikan surat-surat yang pendek. Dan pada waktu bulan suci umumnya didawamkan pada waktu salat-salat malam, pada waktu salat-salat tarawih di masjid-masjid kaum muslimin misalnya. Dan kita ingin lebih dekat memahami makna dan kandungan dari surat-surat pendek itu. Kita memulainya dari bagian yang akhir. Jadi kita mulai dari kajian tentang Mu'awwidhatain, 2 surat yang diawali dengan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Lalu bergerak dari 114, 113 ke surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Masad atau Tabat Yada Abil Habi Watab, dan saudara bisa mengulangnya atau melihatnya kembali pada playlist dari kajian tafsir ini. Terima kasih atas perhatian saudara, atas views, subscribe, dan share saudara pada kajian-kajian Al-Quran kita. Semoga kita mengambil keberkahan dari 2 wasiat baginda Nabi SAW. Yang pertama yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim, dan yang kedua dari sang pendamping Al-Quranul Karim, wa itrati ahli baiti, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga ingin berharap keberkahan dari wasiat hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Atau ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah terbaring dalam pembaringan beliau karena hantaman pedang seseorang, ketika beliau hantaman pedang Ibnu Muljam namanya, ketika beliau sedang memimpin sholat subuh di Masjid Kufa. Waktu itu beliau dihantam kepala beliau dari belakang sehingga sakit selama 2 hari sebelum gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara wasiat beliau pada waktu terbaring sakit kepada putra-putra beliau itu adalah alaikum bil Quran, aku wasiatkan kalian dengan Al-Quran. Aku wasiatkan kalian dengan Al-Quran, jangan sampai selain kalian mendahului kalian di dalam Al-Quran, dalam mempelajarinya, dalam memahaminya, dalam membacanya, dalam berusaha menghafalkan dan menghayati serta mengamalkannya. Baik, kajian kita sekarang sampai pada surah Al-Kafirun. Surat ke-109 dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat ini terdiri dari 6 ayat. Surat 109 terdiri dari 6 ayat dan memiliki beberapa kekhasan.
Kekhasan yang pertama adalah ini satu di antara 5 surat, saudara, yang diawali dengan kata kul. Ada beberapa surat yang didahului dengan kata kul. Kul ini artinya katakanlah. Selain pada awal surat, perintah kul ini juga ada di dalam ayat Al-Quran pada surat-surat yang lainnya. Tetapi yang mengawali surat hanya pada 5 surat saja. Yang pertama adalah 3 surat terakhir dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, dahului dengan kata kul. Qul huwallahu ahad. Kemudian dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas, didahului dengan kata kul. Ini menghadirkan pertanyaan, mengapa diperintahkan untuk menyampaikan, bukankah setiap ayat Al-Quran itu wajib disampaikan? Mengapa ia secara khusus ditambahkan pada awal kalimat itu? Bukankah semua ayat Al-Quran juga adalah kalimat-kalimat wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Semuanya itu masuk dalam kategori kul itu. Katakan ya Rasulullah, sampaikan ya Rasulullah. Tetapi mengapa hanya 5 surat ini yang di awal? Setelah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, surat berikutnya yang diawali dengan kata Qul adalah surat ke-109 ini, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Rasulullah, wahai orang-orang kafir. Mengapa tidak langsung ya ayyuhal kafirun tanpa kul misalnya? Seperti ada seruan untuk orang-orang yang beriman, yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini didahului dengan kata kul. Jadi satu di antara kekhasan surat ini adalah ya satu dari 5 surat yang didahului dengan kata kul. Surat yang kelima berikutnya adalah surat Jin. Kadang dalam pesantren kilat bulan suci Ramadan, saya mengajak anak-anak untuk mencari surat itu, membuka mana saja surat yang didahului dengan kata kul. Umumnya mereka dapat yang 4. Karena surat Jin, itu surat yang kelima yang didahului dengan kata kul, itu berada pada bagian yang berbeda dari letak surat-surat 4 yang berdekatan ini. Nah, mengapa ada kata kul? Menurut para ahli tafsir, ada setidaknya 8 sebab mengapa digunakan kata kul. Yang pertama, dia sebagai bentuk balaghah, bentuk seni, bentuk cita rasa dalam bahasa. Yang kedua, untuk menegaskan bahwa ini adalah dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk menyampaikan juga selain Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kalimatnya juga, pilihan katanya juga adalah ilahi, adalah divine. Lalu makna berikutnya, mengapa didahului dengan kata kul, menegaskan peran penting, peran paling utama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai risalah. Baginda Nabi utusan, baginda Nabi ini penyampai. Baginda Nabi ini tidak menyampaikan sesuatu dari beliau. Yang baginda Nabi sampaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diingatkan oleh Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baginda Nabi tidak menyampaikan apapun dari diri beliau sendiri, semua adalah wahyu yang disampaikan. Atau dalam surat Yunus ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diperintahkan baginda Nabi dengan kata kul, tetapi tidak di awal surat. Jadi kalimat semisal yang didahului dengan kata kul ini tersebar dalam beberapa ayat Al-Quran. Surah Yunus ayat 15 misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Bukan wewenangku untuk mengubahnya atau menggantinya dari sisiku, dari diriku sendiri, dari keinginanku sendiri. Untuk mengatakan ini semua ayat Al-Quran yang disampaikan, semuanya adalah dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap katanya tidak ada min tilqa'i nafsi, tidak ada yang dari diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sebagai penyampai. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Surah Yunus ayat 15. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi fungsi berikutnya dari kata qul ini adalah untuk menegaskan kedudukan yang mulia dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian rahimakumullah. Mengapa yang demikian ini patut menjadi perhatian kita? Karena tidak jarang kemudian hadir gerakan yang baginda Nabi sudah menjalankan tugasnya. Sekarang ini antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoa ya langsung saja pada Tuhan. Ini dan itu yang kuatkan itu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, penempatan kata qul ini untuk menunjukkan posisi, derajat, kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah, sebagai perantara antara Allah Ta'ala dan makhluknya. Bahkan kadang ketika kita misalnya berdakwah, mengingatkan, menyampaikan, kita akan berpegang kepada riwayat balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Kita lupa. Riwayat itu dengan jelas mengatakan balighu anni, sampaikan dariku, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar Al-Quran seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar setiap katanya, kalimatnya, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi baginda Nabi tidak menyampaikan balighu an kitabillah walau ayat. Balighu anillah walau ayat. Tetapi balighu anni walau ayat. Baginda Nabi tidak menyampaikan sampaikan dari kitab Allah walaupun satu ayat. Itu benar. Tetapi penafsiran terhadap kitab Allah yang kita sampaikan dalam satu ayat itu mestilah bersumber an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kata qul dia mengandung makna, di antaranya penegasan tentang kedudukan yang mulia dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai risalah ilahiyah itu. Bagi saya pribadi termasuk berdoa. Betul, kita bisa berdoa langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat yang sama kita menjadikan baginda Nabi sebagai perantara, sebagai wasilah. Yang demikian ini diambil juga dari ayat Al-Quran. Mau langsung kepada Tuhan juga tentu sangat dibenarkan. Hanya bagi saya pribadi malu rasanya, tidak mampu, tidak kuasa. Karena itu kita berwasilah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara antara Allah Ta'ala dan makhluknya. Dalam doa sesungguhnya yang demikian ini kita ambil dari ayat di antara rangkaian ayat puasa yang mengisahkan bagaimana orang-orang itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan kalau bertanya kepadamu orang-orang tentang aku, katakan aku itu dekat. Di situ didahulukan sebelum doa, wa idza sa'alaka, kalau orang datang meminta kepadamu, bertanya kepadamu, menyampaikan masalah mereka kepadamu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan bahwa aku itu dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa kepadaku. Baik, makna berikutnya dari mengapa digunakan kata kul itu setelah menegaskan kedudukan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara. Dan makna berikutnya adalah
menyampaikan kepada umat Islam atau orang-orang kafir waktu itu bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan mereka melalui perantara baginda Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutnya dalam bahasa Arab mukhatab, sasaran dari kalimat Al-Qur'an itu. Misalnya, qul ya Rasulullah sampaikan, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berbicara langsung kepada orang-orang kafir itu. Sehingga di sini ada pembahasan yang menarik tentang untuk siapa Al-Quran ini diturunkan. Ada yang mengatakan untuk orang Islam saja, atau untuk manusia saja, kaum muslimin. Tetapi dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat dalam surat Ar-Rahman yang secara tegas itu mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Kamu berduanya ini dalam penafsiran para ulama mengatakan ini merujuk kepada umat manusia dan umat dari bangsa jin. Jadi Al-Quran juga itu adalah khitabnya kepada bangsa jin. Dan pada saat yang sama sekarang khitabnya itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Ya ayyuhal kafirun. Penggunaan kata kul berikutnya yang keenam adalah ketika menjawab ada orang yang bertanya. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Qul, katakan ya Rasulullah, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruh itu adalah perkara Tuhanku. Wa ma utitum bihi min ilmin illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi dari ilmu kecuali sedikit saja. Di situ kata qul digunakan sebagai jawaban dari orang-orang yang mempertanyakan sesuatu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan kepada baginda Nabi untuk memberikan jawabannya dengan kalimat yang langsung dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitun linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan, katakan bulan itu adalah panduan untuk perhitungan waktu-waktu. Jadi, kul digunakan juga untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kaum mukminin. Termasuk diantaranya dalam konteks surat Al-Kafirun ini. Qul ya ayyuhal kafirun, sesungguhnya adalah jawaban dari penawaran yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini Makkiyah, turun di Mekah setelah orang-orang itu berusaha untuk mengganggu dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai cara, menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengganggu, menyakiti para pengikut baginda Nabi, kaum muslimin yang pertama, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebanyakan di antara mereka itu dari golongan orang-orang miskin, hamba sahaya, budak-budak belian. Apa yang disampaikan oleh orang kafir ini, dan sebelum saya masuk pada pembahasan tentang penawaran orang kafir yang kemudian dijawab Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini, asbabun nuzul surat ini, pengertian kafir sendiri saudara. Kafir adalah orang yang kita hadap-hadapkan dengan keimanan. Seakan-akan dia bertolak belakang. Ada iman dan ada tidak beriman. Dan tidak beriman kita sebut kafir. Saya tidak akan membahas tentang misalnya pengertian. Karena dalam Al-Quran ada penyebutan orang yang beriman, ada penyebutan orang kafir, ada penyebutan ahlul kitab, dan ada penyebutan orang musyrik. Ini semua sebetulnya berdiri sendiri dalam beberapa ayat. Dia bahkan disandingkan satu sama lain untuk menegaskan perbedaan di antara empat hal ini. Bahkan kadang disebut ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada walladzina asyraku, dan orang-orang yang menyekutukan, yang musyrik. Belum lagi ada pengelompokan orang yang munafik di dalam Al-Quran misalnya. Nah, jadi kafir yang dimaksud adalah kafir yang
Kalau secara umum kita memaknai biasanya kekufuran ini dihadapkan dengan keimanan, dipertentangkan dengan keimanan. Saya mengambil pendapat bahwa sesungguhnya orang kafir itu adalah mereka yang memerangi keimanan mereka pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang sangat percaya pada baginda Nabi, meyakini apa yang disampaikan baginda Nabi itu benar. Hati nurani mereka itu tidak dapat dibohongi. Mereka tahu baginda Nabi itu berada dalam kebenaran. Tetapi mereka memilih untuk mengingkarinya. Itulah yang disebut dengan kekufuran. Kalau seseorang memerangi orang lain karena ketidaktahuan, Islam itu adalah agama yang penuh rahmat dan kasih sayang. Allah Ta'ala maha kasih dia, maha adil dia untuk menghukum seseorang karena ketidaktahuan. Betul ada waktu untuk belajar dan lain sebagainya. Dalam konteks sampai memerangi, kalau itu berlangsung karena ketidaktahuan, tentu akan berbeda dengan seseorang yang memerangi dengan sadar. Setelah ia tahu bahwa yang disampaikan oleh sang Nabi ini adalah sebuah kebenaran. Itu yang terjadi pada orang-orang kafir ini. Mereka sesungguhnya mengimani, tetapi hati mereka terikat pada cinta dunia, pada kedudukan, pada jabatan, pada harta, pada kekuasaan. Dan sejarah sepanjang masa mengisahkan tentang ini. Bahkan Dr. Ali Syariati pernah bercerita bagaimana perang-perang besar dalam sejarah sesungguhnya adalah perang di antara dua saudara, dua keluarga, dua keturunan, orang yang saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya para pimpinan-pimpinannya itu, tapi rakyat banyak yang dikorbankan. Contoh yang jelas misalnya Raja Namrud. Raja Namrud itu sesungguhnya beriman dalam sebuah riwayat, dalam Qisasul Anbiya misalnya, dalam kisah para nabi, sudah dapat merujuk pada misalnya Qisasul Anbiya dari Al-Jazairi, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Raja Namrud, umat waktu itu membangun api unggun yang sangat besar, kayu yang ditumpuk itu tinggi sekali. Umat juga berada pada radius yang sangat jauh. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu mesti naik ke atas, entah dibangun dengan menara seperti apa. Lalu kemudian didorong untuk sampai maju ke depan. Yang dalam riwayat pada saat didorong itu turunlah malaikat Jibril alaihissalam menawarkan dalam tanda petik pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim memilih untuk menjalaninya. Sehingga kemudian malaikat diutus untuk menemani Nabi Ibrahim dalam menjalani ujian itu. Kuni bardan wa salama, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan. Dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dibakar dalam riwayat misalnya, dibakarnya itu berhari-hari sesungguhnya Nabi Ibrahim itu. Mungkin dari riwayat menyebutkan sampai 7 hari, saya mesti cek lagi. Tetapi lebih dari 1 hari beliau dibakar dengan api unggun yang sangat besar. Mungkin tidak kita katakan api unggun, ya ini api raksasa. Panasnya luar biasa. Dan Nabi Ibrahim keluar dari ujian itu dengan selamat lahir batin tanpa ada sesuatu apapun. Di situ sesungguhnya Raja Namrud itu beriman, mengimani mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana seseorang bisa selamat dari panas api yang membakar. Tetapi ia kemudian berkata, kalau aku beriman, bagaimana kedudukanku di hadapan rakyat? Artinya, kalau ia mengakui Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kemudian kedudukan dia? Bagaimana jabatan dia? Bagaimana kekuasaan dia? Dia memilih dunia daripada mengikuti kata hatinya. Dan perjalanan sejarah dari orang-orang besar, teladan, para imam dari keluarga Nabi alaihi afdhalut tahiyat wa taslim, mereka berhadapan dengan orang-orang yang bahkan di satu titik pada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Sayyidina Husain diperangi, itu adalah orang-orang yang mengetahui dengan benar, mengetahui dengan pasti kemuliaan kedudukan Sayyidina Husain dan keluarga Nabi alaihi afdhalut tahiyat wa taslim, tetapi memilih untuk memerangi Sayyidina Husain karena iming-iming dunia, karena iming-iming jabatan, kekuasaan,
kekuatan, dan sebagainya. Dan saya kira boleh jadi bertahun-tahun setelah itu, setiap peringatan menghidupkan kembali sejarah teladan perjuangan ini tidak jarang dihadapkan pada tantangan, ada godaan-godaan gelimang dunia dari jabatan, kekuasaan, harta, dan sebagainya. Baik, maka seruan ya ayyuhal kafirun ini adalah jawaban dari tawaran yang diberikan oleh orang-orang kafir itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tawarannya? Mereka datang pada baginda Nabi. Ya sudah begini saja, kita bagi waktu saja. Mereka ingin berkompromi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ini kan ayat pertama. Lalu ayat kedua, ketiga, keempat, kelima ini mengisahkan ada redaksi yang mirip-mirip sama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Meskipun di situ ada penggunaan kata isim fa'il yang menunjukkan subjek, nanti kita bahas lebih jauh. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Aku juga tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma 'abud. Diulangi lagi. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Yang saya terjemahkan menjadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, apa penawaran orang-orang kafir Quraisy itu? Mereka datang pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkompromi. Sudah saja ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin waktu itu tidak mengatakan ya Rasulullah, ya Muhammad misalnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bagi waktu saja. Ini Ka'bah, rumah bersama, kita bagi waktu saja. Setahun ini kalian menyembah Tuhan-Tuhan kami. Nanti tahun depan kami akan menyembah Tuhan kalian. Tahun berikutnya lagi kalian akan menyembah Tuhan-Tuhan kami. Dan tahun berikutnya kami akan menyembah Tuhan kalian. Penawaran itu disampaikan. Maksudnya ingin mencari jalan tengah. Dan bagian Nabi kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata qul di depan untuk menegaskan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalau kalian berikan penawaran jalan tengah saja, kau tidak akan diganggu lagi. Tapi ya misalnya dalam bahasa, katakanlah kalau ada dua kelompok berhadap-hadapan begitu, ya sudahlah. Kelompok ini diharap tidak agresif, kelompok ini diharap tidak agresif, dan seterusnya. Tapi ini tidak bertemu karena la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Karena sesembahannya itu berbeda. Bukan hanya berbeda, bahkan tidak dapat dipadankan, tidak dapat disamakan. Maha suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Mereka mengatakan, tahun ini kalian menyembah Tuhan kami, sesembahan kami ya, sesembahan. La a'budu ma ta'budun. Ini makna abad yang berarti menyembah. Menyembah itu menuhankan, memuja, mengglorifikasi, membesarkan, mengagungkan Sang Pencipta. Dan bagian Nabi sampaikan, berbeda ini. Karena tidak mungkin mengagungkan ini dapat disetarakan, dapat disamakan, atau bahkan dapat disandingkan. Ini sebuah konsep yang take it or leave it, use it or lose it. Ya. Tidak bisa kita mengagungkan Tuhan dengan memberi ruang pada mengagungkan selain Tuhan. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak bisa, aku tidak akan menyembah yang kalian sembah. Nah, menurut saudara mengetahui di antara sumber kajian Al-Quran ini adalah tafsir At-Tasnim dari Allamah Jawadi Amuli. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usia beliau dalam usia sepuh. Selama 40 tahun beliau mengampu kajian tafsir Al-Quran dan sudah dibukukan sekarang menjadi kitab tafsir yang paling banyak rekor dalam sejarah umat Islam.
dalam sejarah dunia bahkan menurut saya, karena satu judul tafsir beliau ini yang bernama Tafsir At-Tasnim itu terdiri dari 80 jilid banyaknya. Nah, menurut beliau pengulangan ini sekali lagi karena ada penawaran dari orang-orang kafir Quraisy untuk berbagi waktu sesembahan. Mereka mengira itu mungkin bisa jadi jalan tengah. Tapi tidak bisa. Mengapa? Karena sesembahan sekali lagi itu tadi adalah sesuatu yang take it or leave it. Kalau kau menyembah Tuhan, menuhankan yang Maha Suci Sang Pencipta, maka tidak boleh memberi ruang kepada sesembahan yang lain. Tidak bisa. Tidak bisa dalam satu hati ada dua cinta. Tidak bisa dalam satu dermaga ada dua kapal yang berlabuh. Nah, karena itu la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Makna abad yang berikutnya adalah beribadah. Tentu pada waktu misalnya sejak awal itu pada tahapan awal dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menuhankan, mengakui keberadaan Sang Maha Pencipta di atas segalanya yang memiliki diri kita, memiliki jiwa dan raga kita, tubuh dan ruh kita. Keberadaan Sang Pencipta yang mengatur alam semesta, mengaruniakan kepada kita rezeki dan sebagainya. Nah, kemudian abad yang kedua maknanya adalah ibadah, beribadah. Kita kadang menyederhanakan bahwa ibadah itu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ritual. Orang sering membagi ada ibadah mahdhah, ada ibadah sosial atau muamalah. Jadi kadang sholat yang dimaknai ibadah ini adalah sholat, puasa, zakat, umroh, haji, dan sebagainya. Ini adalah bentuk peribadatan, ibadah. Dan bagian Nabi sampaikan, la a'budu ma ta'budun. Kita tidak bisa bagi-bagi waktu untuk beribadah ini karena ibadahku, ibadahku, ibadahmu, ibadahmu. Misalnya dalam Islam, ya sholat, puasa. Ini bukan sesuatu yang dilakukan selang-seling. Ya. Ada waktu setahun kita sholat, sesuai penawaran orang Quraisy ini. Setahun kemudian kita tidak sholat, setahun itu, pada tahun itu kita puasa, tahun berikutnya kita tidak puasa. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah kepada dengan apa yang kalian beribadah dengan itu. Mungkin waktu itu tata cara orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, dengan tata cara peribadatan mereka sendiri terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Dan makna abad yang berikutnya adalah penghambaan. Menyerahkan seluruh diri kita, seluruh keberadaan kita, meluruhkan seluruh keakuan kita. Yang ada adalah kehendaknya, kuasanya. Menjadi seorang abd. Dari kata abd ini, ahli ibadah disebut abid, abid. Dan hamba disebut abd. Dan panggilan yang paling tinggi, gelaran yang paling mulia, yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya adalah kata abd ini. Sebagaimana ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan, Al-Quran tidak menyebut yang diisrokan itu seorang nabi, seorang rasul, dan juga misalnya seorang kekasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abadihi. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada perjalanan malam hari itu. Al-Quran telah mengatakan binabiyyihi, birasulihi, bihabibihi, biwaliyihi, yang semuanya adalah benar. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Al-Quran pilih adalah kata abd. Abd ini kemuliaan paling tinggi. Sehingga ketika kemudian ditawarkan oleh orang Quraisy agar menjadi abd dari Tuhan-Tuhan sesembahan mereka bergantian setiap tahun, bagian Nabi sampaikan Sallallahu Alaihi Wasallam,
la a'budu ma ta'budun. Dan pengulangan-pengulangan itu untuk menunjukkan penegasan. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan menyembah, beribadat, dan menjadi menghamba kepada apa yang aku menyembah, beribadah, dan menghamba kepadanya. Lalu, wala ana abidum ma'abatum, ditegaskan lagi, tidak mungkin. Ini penegasan. Kadang-kadang, misalnya Dr. Ali Sarati menulis sebuah buku, Islam is the religion that starts with no. Islam adalah agama yang dimulai dengan kata tidak. Dari mana? Dari la ilaha illallah. Kadang paling sulit itu untuk mengatakan tidak. Ya, di hadapan tantangan zaman, mungkin maknanya bagi kita, seringkali kita mencari jalan keluar dengan kompromi dan lain sebagainya untuk sebuah kebenaran, ketuhanan. Surat Al-Kafirun ini mengajarkan penegasan, penolakan baginda Nabi SAW yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. La wala ana abidum ma'abattum. Dan penggunaan kata dan ini selain atof, tapi juga bisa menjadi keadaan yang berkelanjutan. Atof itu artinya huruf sambung, tapi juga bisa dalam kondisi hal, yaitu keadaan yang berkelanjutan. Kalau ditambahkan kata itu, hei orang-orang kafir, selamanya aku tidak akan menyembah yang kalian sembah. Kalian juga selamanya tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan aku juga tidak akan menjadi hamba dari apa yang kalian menjadi hamba. Kalian juga selamanya tidak akan menghamba kepada yang aku menghamba kepadanya. Barulah kemudian ayat ditutup dengan kalimat lakum dinukum waliya dini. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum. Ayat ini sering dijadikan panduan untuk hidup toleransi dengan sesama umat beragama lainnya. Padahal pada saat yang sama ia menyeru kepada orang kafir. Sedangkan untuk umat beragama lainnya, itu ada sebutan ahlul kitab. Ada sebutan innalladzina hadu atau al-yahudu, orang-orang Yahudi. Dan ada sebutan Nasrani. Kalimat lakum dinukum ini ditujukan kepada orang kafir. Sekali lagi, lakum dinukum waliyadini. Nah, pada saat yang sama, mengapa ia tetap disebut agama? Dinukum. Sesembahan kalian, peribadatan kalian, penghambaan kalian adalah juga sebuah agama. Itu agama kalian dan itu bagi kalian. Itu milik kalian. Nah, bagaimana maknanya? Kata din dalam bahasa Arab yang berarti agama. Misalnya dalam Al-Quran itu kadang digunakan kata din, digunakan juga kata millah. Millata Ibrahim. Millah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, adapun kata din menurut satu penafsiran yang menunjukkan makna dari penghambaan itu. Makna dari ubudiyah itu. Kata abad, kata dasarnya itu bisa ibadah, beribadah, bisa juga ubudiyah, penghambaan. Nah, lakum dinukum ini itu menunjukkan penghambaan itu. Yang semua maknanya berjalin berkelindan menjadi satu. Apa itu? Seseorang misalnya menafsirkan kata din dalam bahasa Arab dekat dengan kata dain. Kalau din dengan kasroh, kalau dain dengan fathah. Jadi din itu dain. Apa yang dimaksudkan dengan dain? Dain itu artinya utang. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian misalnya terlibat dalam urusan utang piutang, di dalam Al-Quran itu saudara ada ayat yang paling panjang, saking panjangnya mungkin ini ajaran dan ajakan agar kita mengamalkan. Tentu setiap ayat Al-Quran kita amalkan.
Hanya ini ayat paling panjang kalau dalam Quran pojok. Itu Quran yang digunakan untuk menghafal mushaf-mushaf Utsmani yang ada di rumah-rumah saudara. Saudara bisa melihat pada surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 282. Ini ayat paling panjang di dalam Al-Quran. Satu ayat, satu halaman. Diawali dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru langsung orang yang beriman, tetapi tidak menggunakan kata kul sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kalau kalian itu terlibat dalam urusan utang piutang, bidainin, nah, tadayantum adalah kegiatan transaksionalnya. Bidainin, kalau kalian itu ada kesepakatan dalam urusan utang piutang, ila ajali musamma, sampai waktu tertentu, faktubuh, tuliskan. Jadi perintah Al-Quran itu untuk urusan utang piutang mestinya dituliskan. Ini yang kadang-kadang kita langgar. Sehingga kesulitan kita mungkin menagih utang dan lain sebagainya. Nah, bidainin, dengan utang. Ya. Jadi din suatu bentuk huruf-huruf yang sama dengan dain. Jadi ada yang menafsirkan sesungguhnya din itu adalah dain. Agama itu adalah utang. Utang apa? Utang keberadaan. Utang eksistensial. Utang nikmat wujud ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, karuniakan kepada kita, jadilah kita manusia. Ini nikmat yang teramat besar, yang wajib disyukuri. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan din. Allah Ta'ala kemudian turunkan din itu agar kita dapat membayar dain. Allah Ta'ala hadirkan bagi kita agama melalui perantaraan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat membayar utang wujud kita, utang keberadaan kita, utang eksistensial kita. Dengan itulah agama mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang besar ini. Jadi sholat kita, sesungguhnya surga yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat kita, puasa kita, zakat kita, umroh dan haji kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat wujud ini itu kita quote unquote kita bayar dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah itu menjadinya untuk kita sendiri. Allah Ta'ala kemudian karuniakan dengan kasih sayangnya surga yang dijanjikan. Jadi salat adalah bayar utang kita pada Allah Ta'ala. Puasa bayar utang kita. Zakat, umroh, haji, semua itu membayar utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penegasan lakum dinukum waliyadin dalam hal ini bagian Nabi ingin menyampaikan, Allah Ta'ala perintahkan bagian Nabi untuk menyampaikan tidak bisa pembagian waktu dan sebagainya karena bagimu utangmu, bagiku utangku. Dalam pengertian sekali lagi utang keberadaan atau utang eksistensial. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, sesungguhnya ayat dan surat kuliah Ayyuhal Kafirun ini itu ditujukan kepada orang-orang yang mengakui kebenaran dan memilih dengan sadar untuk menolaknya. Memilih dengan sadar untuk mengingkarinya. Bahkan bisa jadi memilih dengan sadar untuk memeranginya. Al-Quran mengingatkan kau akan punya konsekuensi, akan punya akibat dari semua yang kau lakukan itu. Nah, saya ingin menutup dengan dua makna berikutnya dari penggunaan kata qul, yaitu sebuah tanda ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala izinkan untuk menjawab, izinkan untuk menyampaikan. Jadi bagian Nabi ini dalam banyak hal tentu tidak dapat kita bayangkan kebatinan kenabian, tetapi dalam banyak hal ketika terjadi sesuatu mungkin bagian Nabi sudah mengetahuinya Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum turun izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan itu. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Saudara juga kalau mengajar anak-anak
tidak akan langsung materi kelas 5 misalnya diberikan pada kelas 2, tapi ada tahapan dulu, ada izinnya. Nah, kurang lebih penyederhanaan tentu ini saudara, penggunaan kata kul itu juga adalah untuk menunjukkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang terakhir bahwa yang disampaikan setelah kata kul itu bisa berarti manqul, sesuatu yang dititipkan, nakal. Semua ayat Al-Quran sekali lagi adalah amanat yang diperintahkan kepada bagian Nabi untuk disampaikan. Tetapi ketika ada kul, di situ ada penegasan, kembali mengingatkan, ini amanat, ini nakal, ini kutipan. Dari siapa? Dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas seluruh perhatian saudara. Kita antarkan ummul kita pada para guru, kedua orang tua, almarhumin, keluarga besar yang punya hak atas diri kita, terkhusus mereka yang mengajarkan pada kita Al-Quran. Kita doakan para ulama kita, semoga Allah Ta'ala panjangkan usia mereka, para maraji kita, qaidana, para ulama kita terdahulu, dan kita doakan juga kaum muslimin yang teraniaya di berbagai tempat, khususnya di Palestina. Al-muslimin, al-mujahidin, al-madlumin, al-mustadafin. Di Palestina dan di setiap tempat. Wajil fi dhuhuri maulana sahibul asri wa zaman. Birahmatika ya rahman rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Jumpa lagi insyaallah pada kajian berikutnya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.